podcast Cerita dan Makna. Nah, dengan aku Musriatun, dan di episode kali ini kita akan berbagi pengalaman pribadi yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang, yaitu mengalami kegagalan dan belajar untuk bangkit. Nah, hari ini aku sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Mus. Halo semuanya. Apa kabarnya Kak Mus? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Ya, sama-sama. Gimana Mbak Atul? Boleh ceritakan dulu pengalaman apa yang paling berkesan dan cukup berat yang kakak hadapi? Untuk beberapa tahun yang lalu ya, aku pernah mengalami suatu gagal dalam melamar pekerjaan. Itu hal yang paling membuat saya itu jadi down. Soalnya mungkin saya udah bermimpi, aku mau punya cita-cita nih masuk di perusahaan atau instansi yang pernah aku pengen lah waktu setelah lulus sekolah ya, bareng teman-teman seperti itulah. Ternyata di situ aku udah nyiapin beberapa bulan, udah mulai kayak belajar interview, untuk psikotes kayak gitu dan lain-lain untuk persyaratan lamar pekerjaan. Cuman pas itu pernah gagal di salah satu tes ya. Nah itu bikin jadi ini merasa down, padahal kita melihat kan itu seleksinya sama beberapa teman-teman. Nah itu kayak teman-teman kok lolos, sedangkan aku sendiri yang nggak lolos ya. Ada beberapa sih teman-teman juga yang nggak lolos, cuman di situ teman-teman dekat aku, beberapa teman-teman seperjuangan itu lolos, sedangkan aku kok waktu di nilai seleksi itu nggak muncul nama. Itu pengalaman kalau buat saya yang paling berat itu setelah lulus sekolah itu, untuk gagal di lamaran pekerjaan seperti itu. Jadi setelah daftar atau dan juga ternyata itu ketolak di salah satu tes. Nah itu kan setelah itu pasti ada yang dirasakan. Itu apa? Kalau itu rasa kecewa, kayak marah pada diri sendiri, terus kayak insecure yang pasti, maksudnya kok teman-teman bisa, padahal aku usahanya juga udah kayak teman-teman nih udah maksimal, kayak marah pada diri sendiri. Terus pernah sih sampai memendam, maksudnya ini sampai menutup diri, sampai nggak mau ngomong cerita, nggak mau cerita sama orang tua, sama teman-teman kayak gitu, kayak merasa frustasi sih kayak gitu. Merenungi kesalahan ya gitu. Iya. Terus bertanya ke sendiri apa sih yang kurang? Yang betul kayak gitu. Terus merasa padahal aku kayak udah maksimal, kayak teman-teman sebelumnya juga udah belajar, sudah cari ini motivasi atau cari pengalaman ke yang lain, udah pernah daftar kayak lamaran pekerjaan kayak gitu, cuman kok gagal ya. Merasa menyalahkan diri sendiri sih seperti itu. Lalu bagaimana proses untuk bangkit dari kondisi tersebut? Kalau prosesnya untuk bangkit itu nggak mudah ya, soalnya kan kayak kita udah merasa kok aku kayak gini ya, apa sih kurangnya aku, merasa nggak percaya diri. Tapi lama-lama aku juga, kalau aku seperti ini terus pasti kan nggak baik. Aku juga butuh, oh ya aku gagal di suatu instansi yang satu, cuma kan aku ada option lain nih, second option yang kedua. Kan pasti aku punya mimpi, oh aku gagal di ini, mungkin kesalahannya aku kan di ini, tesnya gagalnya di ini. Jadi aku beberapa bulan itu diam diri, terus merasa nggak percaya, merasa mentalnya down lagi. Cuman setelah itu berusaha sharing sama teman-teman yang udah berhasil, udah punya pekerjaan, keterima di pekerjaan instansi lain seperti ini. Jadinya aku mulai belajar dari pengalaman teman-teman, belajar dari kegagalan sendiri ya. Walaupun kayak gitu nggak mudah untuk membangkitkan semangat lagi, biar oh ya aku percaya diri, aku besok bakal keterima nih di suatu instansi ini kayak gitu. Butuh waktu, cuman ya itu memotivasi kembali diri sendiri itu. Betul, jadi kalau kita sedang ada di kondisi misalnya kegagalan gitu, jadi kita nggak harus merenungi kesalahan itu dan menyalahkan diri sendiri, kenapa sih gagal, tapi kita harus bisa bangkit dari itu semuanya. Ya harus, maksudnya ya kita harus ini, nggak boleh kita merasa kok
oh aku nggak bisa stuck di situ aja. Padahal kan kehidupan tetap berjalan ya, apalagi kalau sudah lulus sekolah kan pasti option pertama tuh pengen cari kerjaan sesuai apa yang kita inginkan, terus mimpi kita di bagian apa seperti itu ya. Kalau untuk kegagalan sendiri sih motivasinya yang pasti kita harus berpikir positif lagi, kita harus semangatin diri sendiri itu yang utama, terus ada semangat dari orang tua, teman dekat, nah kayak gitu bisa buat opsi untuk kita kembali bangkit, kembali kita bisa meraih mimpi apa yang kita inginkan seperti itu. Lalu pelajaran apa yang bisa didapat dari pengalaman tersebut? Kalau pelajarannya sih yang pasti kita jangan menyerah, Iya. kita harus positif, kita harus oh ya aku gagal di sini berarti option aku second optionnya yang kedua aku harus ke ini, mungkin aku gagalnya di bagian apa, aku harus belajar oh ya aku kalau kayak gini berarti aku nggak cocok nih, berarti aku harus cari option yang kedua biar nanti bisa keterima, atau cari pengalaman dari yang udah punya pekerjaan kayak gitu. Nah, oke, baik, terima kasih ya sudah berbagi cerita yang bermakna. Sama-sama Mbak Tem, mungkin hanya sekilas cerita ya, bukan belum jadi motivasi seperti itu. Bisa, insya Allah bisa bagi motivasi untuk orang di luar sana yang mungkin sekarang lagi mengalami kegagalan, atau misal kegagalan dalam tadi seperti Kak Mus itu dalam melamar pekerjaan, atau sedang mendaftar di sekolah, itu pun bisa menjadi kegagalan kalau ditolak dia. Jadi dari pengalaman tadi kita bisa belajar bahwa kegagalan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti ya teman-teman ya. Jadi melainkan dijadikan pelajaran untuk tumbuh. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Cerita dan Makna. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.